kami berharap insya Allah berkat istighatsah ini kita sudah ikhtiar, kawan-kawan kita juga sudah ikhtiar, para ahli hukum berikhtiar di MK, baik dari 01 atau dari 03 yang kebetulan tuntutannya mirip-mirip saudara saat ini sudah berikhtiar. Juga kawan-kawan kita berikhtiar turun melalui jalur konstitusional, demo di jalan. Ini kalau sinetron nih Pak, ini kalau ini sinetron maka judul sinetronnya wahai MK, kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri. Kita mengetuk pintu langit, kita mengetuk rahmat Allah agar rahmat itu masuk kepada hati 8 hakim MK. Putusan hakim MK, yang putusan tersebut akan menjadi pintu di mana hakim-hakim ini apakah dia akan menjadi orang-orang mulia atau justru dia akan menjadi hina saudara. Apa yang kita hadapi terakhir ini baik oleh bangsa Indonesia maupun oleh umat Islam tidak lagi masalah, sudah menjadi tantangan, dan bahkan tidak hanya tantangan, tahaddiat dalam bahasa Arab, tapi sudah berisikan ancaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan imam besar kita Sayyidil Walid Ad-Doktor Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita pimpinan atau penasehat pusat DPP Front Persaudaraan Islam Buya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani beserta segenap jajarannya, baik di Tanfidhi atau di Majelis Syuro atau di Mahkamah Front, baik di pusat ataupun di daerah yang begitu banyak hadir, tidak saya sebutkan satu persatu. Pimpinan PA 212 Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, pimpinan GNPF Ulama Syekh Yusuf Marta, juga hadir di sini ada tokoh-tokoh nasional, ada Profesor Dr. Dini Syamsuddin, Dr. Muhyiddin, Buya Kiai Haji Humed dari Banten, dan semuanya tidak saya sebutkan satu persatu, begitu banyak hadir tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan semua guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita kumpul di tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah, semua hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, semua doa-doa kita diijabah oleh Allah, amin ya rabbal. Habail kiram, saya berdiri di sini mewakili kakak saya, Ketua Umum Markas Syariah, yaitu Al-Habib Ali bin Sumaid. Saya sebagai wakil Ketua Umum yang pertama mengucapkan minal a'idin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kami atas nama Markas Syariah memohon maaf yang sebesar-besarnya manakala selama setahun yang lampau ada kesalahan, ada kekurangan
dari kami pengurus Markas Syariah, baik di Petamburan ini dengan serangkaian majelisnya, atau di Pondok Pesantren Markas Syariah Megamendung dengan segala aktivitas pendidikan formal dan non formalnya, manakala ada kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Taqabbalallah minna wa minkum, mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami juga ingin mengucapkan terima kasih sekaligus mohon doa restu. Terima kasih karena segala kegiatan majelis belajar mengajar di Markas Syariah bisa berjalan, dan simultan juga pembangunan di Markas Syariah bisa berjalan. Ini pembangunan di Markas Syariah Petamburan alhamdulillah sudah mungkin 75%. Terima kasih banyak atas semua yang ikut andil membantu. Doakan agar bisa segera 100%. Amin ya rabbal. Juga di Markas Syariah Megamendung, tidak lama lagi sesuai dengan arahan imam besar, insya Allah pembangunan yang ada saat ini berjalan, pembangunan kamar, pembangunan asrama, pembangunan ruang kelas dan lain sebagainya. Dan tidak lama lagi juga Markas Syariah insya Allah akan memulai pembangunan Masjid Raya Markas Syariah. Mohon doa restu, mohon dukungannya, mohon didoakan biar dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada semua yang telah membantu kami ucapkan jazakumullah khairal jaza, katabahullah fi mizan hasanatikum. Mudah-mudahan Allah catat itu semua menjadi amal ibadah antum semua. Dan kami juga ingin menginformasikan insyaallah di Halal Bihalal Markas Syariah sekaligus Halal Bihalal Front Persaudaraan Islam ini ingin menginformasikan insyaallah semua kegiatan majelis taklim Markas Syariah akan dimulai di awal bulan Juni. Semua kegiatan majelis taklim Markas Syariah, baik yang di Petamburan atau yang di Megamendung, baik pengajian bulanan atau madros atau pengajian lain sebagainya, insya Allah akan mulai kembali di awal bulan Juni insya. Nah, adapun pesantren insya Allah seperti biasa, santri yang lama wajib pulang di 20 Syawal. Mereka wajib pulang ke pesantren setelah 1 bulan liburan. Dan insya Allah kami juga alhamdulillah tahun ini menerima murid baru. Kami mohon doa, mudah-mudahan santri Markas Syariah ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kami berharap insya Allah berkat istighatsah ini kita sudah ikhtiar, kawan-kawan kita juga sudah ikhtiar, para ahli hukum berikhtiar di MK, baik dari 01 atau dari 03 yang kebetulan tuntutannya mirip-mirip saudara saat ini sudah berikhtiar. Juga kawan-kawan kita berikhtiar turun melalui jalur konstitusional, demo di jalan. Sekarang waktunya kita serahkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini keputusan ada di tangan 8 hakim. Tangan 8 hakim. Hakim ini harus punya keyakinan di dalam memutuskan. Keyakinan urusan hati. Yang membolak-balikan hati siapa? Jawab yang kompak. Yang membolak-balikan hati siapa? Yang membolak-balikan hati siapa? Maka tadi Buya Qurtubi memimpin istighatsah, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Ya Allah, bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan jumlah kami, bukan dengan ucapan kami, bukan dengan logika dan argumentasi kami, birahmatik, tapi dengan rahmat-Mu ya Allah, nastaghith, kami memohon pertolongan ya Allah. 8 hakim ini mantapkan hatinya untuk membela kebenaran. Karena 8 hakim ini ada di persimpangan jalan. Persimpangan jalan menjadi pahlawan yang akan dikenang seumur hidup bangsa ini, atau menjadi legitimasi daripada berbagai macam penyimpangan. Ini ada di persimpangan jalan, saudara. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan hakim ini diberikan kekuatan hati oleh Allah, diberikan kekuatan zahir oleh Allah, dijauhkan dari segala pengaruh hawa nafsu, pengaruh tekanan, pengaruh ancaman, godaan dunia, untuk menyelamatkan Indonesia, untuk menyelamatkan negeri ini. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim walad. Ini kalau sinetron nih Pak, ini kalau ini sinetron maka judul sinetronnya wahai MK, kau yang memulai, kau pula yang mengakhiri. Betul apa kagak? Betul apa kagak? Masya Allah, mudah-mudahan insya Allah negeri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua angkat tangannya, takbir, takbir, takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kepada yang sama kita muliakan guru kita bersama Sayyidil Walid Al-Imam Al-Akbar lil Ummatil Islamiyah Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Shihab, yang kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, disehatkan badannya, diberkahi kehidupannya, dimudahkan segala urusannya, dimenangkan perjuangannya, dihancurkan musuh-musuhnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada pimpinan tertinggi Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang tadi telah memimpin bersama kita pembacaan istighatsah, yaitu guru kita bersama Abuya Ahmad Qurtubi Jailani, yang kita doakan mudah-mudahan Front Persaudaraan Islam di bawah pimpinan guru kita Abuya Qurtubi Ahmad Jailani diberikan kemudahan kelancaran. Mudah-mudahan beliau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menjalankan amanah umat untuk bisa istiqamah dalam dakwah, hisbah dan jihad fisabilillah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga seluruh pimpinan daripada Front Persaudaraan Islam, baik dari tingkat pusat, daerah, wilayah, cabang hingga ranting, karena ini adalah halal bihalal yang kita melibatkan seluruh elemen Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai tingkat ranting. Yang mudah-mudahan acara ini bisa terus istiqamah untuk menjalin hubungan erat baik dari pusat sampai tingkat ranting untuk selalu bersinergi dalam hisbah, jihad dan dakwah. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga salam penghormatan kepada para tokoh-tokoh aktivis yang luar biasa memenuhi daripada acara kita pada malam hari ini, baik tokoh aktivis Islam, ada Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani, begitu juga tokoh sepuh kita Buya Humaidi, begitu juga tokoh yang insya Allah nanti akan kita dengarkan sambutannya Profesor Din Samsudin, begitu juga Kiai Muhyiddin, dan seluruh para tokoh-tokoh aktivis yang ada, baik tokoh agamais maupun nasionalis, yang kita doakan mudah-mudahan para tokoh-tokoh kita yang hadir di dalam acara halal bihalal ini semakin dikuatkan silaturahminya, mudah-mudahan semakin erat persatuannya, karena dengan eratnya persatuan insya Allah sebesar apapun musuh-musuh kita, insya Allah dengan persatuan akan membawa kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa salam penghormatan kepada seluruh para hadirin wal hadirat yang hadir dalam istighatsah pada malam hari ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah, dan mudah-mudahan istighatsah yang telah kita jalani menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk bangsa dan negara Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita mengadakan istighatsah sebagaimana kita ketahui besok tanggal 22 menjadi hari yang ditunggu oleh rakyat Indonesia. Telah rangkaian sudah para aktivis membuat upaya untuk menegakkan keadilan, dari tulisan demi tulisan, orasi demi orasi, panggung demi panggung, mimbar demi mimbar. Begitu juga dalam dunia media sosial dengan rangkaian podcastnya, dengan rangkaian daripada perjuangan media sosialnya. Suara-suara keadilan telah digaungkan, upaya melawan kezaliman telah diperjuangkan. Maka saat ini kita sedang mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berharap kekuatan Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah
yang mampu menggerakkan hati-hati para hakim, termasuk untuk menggagalkan segala upaya yang sedang diupayakan oleh musuh-musuh keadilan. Karena dengan kekuatan Allah, dengan kebesaran Allah, insya Allah sebesar apapun kekuatan musuh-musuh Allah, sebesar apapun kekuatan musuh-musuh agama, bangsa dan negara, maka tidak akan mampu melawan kekuatan Allah. Betul? Saya mau tanya, kekuatan Allah besar atau tidak? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha besar? Takbir! Kita mengetuk pintu langit, kita mengetuk rahmat Allah, agar rahmat itu masuk kepada hati 8 hakim MK. Putusan hakim MK, yang putusan tersebut akan menjadi pintu di mana hakim-hakim ini, apakah dia akan menjadi orang-orang mulia atau justru dia akan menjadi hina, saudara. Maka dengan niat kita, dengan duduknya kita bersimpu pada malam hari ini, kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan para hakim-hakim ini menjadi orang-orang yang mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, saudara, di dalam ayat suci Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist, jika kau menetapkan hukum di antara mereka, maka tetapkanlah hukum dengan cara yang adil. Kenapa? Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah cinta kepada orang-orang yang berlaku adil. Artinya, hei para hakim-hakim MK, di hadapanmu ada mahabbatullah, di hadapanmu ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan itu akan membawa kebahagiaanmu di dunia dan di akhirat. Ini adalah penghujung masa hidupmu, dan ini mampu menjadi ajang untuk kau meraih cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka kumpulnya kita istighasah pada malam hari ini adalah tidak lain tidak bukan kita berharap agar 8 hakim MK mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sehingga cinta Allah mampu membuat keberkahan bagi dirinya, keluarganya, bahkan keturunannya. Maka kita doakan mudah-mudahan hakim MK diberikan taufik hidayah agar mereka mendapat cinta Allah Subhanahu wa taala, karena ma ba'dal mahabbatillah illa sa'adatan abadiyah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan sampai di situ dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muqsitina indallahi ala manabira min nur an yaminir rahman wa ila akhirih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal muqsitina indallah, sesungguhnya orang-orang yang menegakkan keadilan di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka berada ala manabira min nur, mereka berada di mimbar-mimbar cahaya Allah. Bahkan saking istimewanya para pelaku keadilan, Nabi mengatakan an yaminir rahman azza wa jal, mereka berada dekat dengan kemenangan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita duduk semua tidak lain tidak bukan kita sedang menjemput kemenangan Allah yang ada di palu-palu hakim 8 MK, yang insya Allah berkah istighatsah kita, berkah perjuangan para aktivis, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tegakkan keadilan di Indonesia. Dengan tegaknya keadilan di Indonesia, insya Allah itu menjadi sebab turunnya rahmah dan barakah. Maka saya mau tanya semua yang hadir sini, siap perjuangkan keadilan? Siap lawan kezaliman? Siap dukung hakim MK? Siap bela hakim MK? Takbir! Takbir! Saya mau tanya, kalau hakim MK membela keadilan, siap bela? Siap bantu? Siap jaga hakim MK? Takbir! Kita sudah siap zahir dan batin untuk menjaga keadilan di negeri ini apapun taruhannya. Betul? Betul? Karena dengan keadilan insya Allah Allah akan berikan keberkahan untuk kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi catatan jihad kita menegakkan keadilan melawan kezaliman di kita punya negeri. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil basyirin nadhir, wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka tariqahul munir. Hadratul mukarram Ustadzuna al-fadil
Habib Ad-Doktor Habib Syihab dan segenap keluarga besar FPI, masuk Bapak Ketua Umum, para habaib al-ahbab, para ulama dan zu'ama, ringkasnya hadirin dan hadirat, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, saya masih mengalami masalah di tenggorokan, jadi nggak bisa bicara lantang seperti Habib Al-Attas tadi. Maka izinkan secara perlahan-lahan. Pertama, dalam kunjungan saya ke tempat ini 2 kali dalam beberapa hari terakhir ini, Imam Besar Habib Rizik, saya merasa mendapat suntikan semangat jihad. Saya merasa mendapat dukungan, dorongan untuk terus berjihad fi sabilillah. Ya. Oleh karena itu saya berjanji kepada diri sendiri akan sering-sering ke tempat ini, ya, dalam rangka untuk mendapatkan inspirasi dan mendapatkan motivasi untuk ikut bersama-sama dalam perjuangan untuk Indonesia dan juga untuk izzul Islam wal muslimin. Apa yang kita hadapi terakhir ini, baik oleh bangsa Indonesia maupun oleh umat Islam, tidak lagi masalah, sudah menjadi tantangan, dan bahkan tidak hanya tantangan, tahaddiyat dalam bahasa Arab, tapi sudah berisikan ancaman. Tadi Dr. Muhyiddin, konsultan saya dalam bahasa Arab, belum tahu apa tadi kalau ancaman itu. Beliau alumni Libya itu. Dan oleh karena itu, sebagai seseorang yang dilahirkan untuk berjuang di jalan Allah dan mendapat amanah memimpin organisasi Islam, baik Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia, saya menyimpulkan bahwa perjuangan untuk menghadapi tantangan dan ancaman bagi umat tadi itu, selain langkah-langkah yang dilakukan oleh ormas-ormas Islam yang sering disebut sebagai strategi kultural lewat pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan ekonomi dan lain sebagainya, dan juga strategi politik yang kita serahkan kepada kawan-kawan yang memilih berjihad bisyasah lewat partai-partai politik yang sayangnya terakhir ini hampir semua tiarap atau lebih dari tiarap, terlena, kecuali secara terus terang PKS dapat diandalkan. Ya. Inilah yang menjadi titik lemah perjuangan kita umat Islam untuk Indonesia. Maka saya menyimpulkan, dan pada pertemuan yang lalu saya sampaikan kepada Imam Besar, kita memerlukan kelompok yang bisa berada di garda terdepan, yang berada di lini terdepan, melakukan tekanan politik. Dan disitulah banyak dari kita, termasuk saya pribadi, merindui adanya dan terusnya FPI. Apapun kepanjangan dari P itu,
bagi saya nggak terlalu persoalan itu. Nah, ini yang terus terang sangat-sangat dituntut adanya kelompok yang punya semangat jihad, kemudian beristiqomah, dan mereka juga adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Sang Pencipta lewat doa dan munajat. Ini hampir-hampir mirip. Saya baca tentara Hamas itu selain jago perang, mereka pengamal sholat tahajud, mereka pengamal puasa Senin Kamis paling tidak. Jadi mereka adalah pejuang sejati, dan saya sungguh-sungguh berharap FPI akan lebih bangkit lagi, berada di garda terdepan, ya. Karena perjuangan yang kita hadapi sekarang ini bersifat tantangan dan ancaman, sudah berbentuk kemungkaran yang terorganisasi, organize mungkarat, tidak sekedar kemungkaran biasa. Maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar yang sekarang diusulkan untuk diubah, al-amru bil adli wan nahyu aniz zulmi. Karena sebuah arus kegelapan dan penggelapan, tauzulim, sebagaimana ada di sebuah ayat, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur. Itu tanwir. Allah Subhanahu wa taala memberi pencerahan, mengeluarkan manusia dari kegelapan pada terang benderang. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu auliya'uhumut taghut, wali mereka adalah togut politik, togut ekonomi, dan togut dalam berbagai bidang yang kerjanya yukhrijunahum minan nuri ilal zulumat, yaitu mengeluarkan manusia dari cahaya terang benderang kepada kegelapan. Saudara-saudaraku, ini sungguh berat tantangan ke depan. Saya ingin bersama FPI dalam perjuangan itu. Maka Habib Imam Besar, terima kasih atas dukungannya kepada berbagai elemen masyarakat. Di sini ada kawan-kawan dari Front Penegak Daulat Rakyat, Pak Marwan, Jenderal Sunarko. Kemudian ada juga kawan-kawan yang bergabung di Forum Bersama Forbes 01. Juga ada kawan-kawan yang bergabung dalam Relawan 03, kalau tidak salah namanya Karam Demokrasi, karena demokrasi dianggap karam, sudah tenggelam. Kemudian gerakan yang kami ikut pimpin sebagai salah seorang presidium, Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat, ini akan berjangka panjang. Tidak selesai dengan selesainya MK, tidak selesai dengan adanya, jika itu terjadi, pembahasan hak-hak angket oleh DPR. Bahkan target antaranya, mohon maaf kalau saya sampaikan di tempat ini, biang kerok, sumber dari segala masalah, problem maker dari kerusakan dan kemungkaran terorganisasi ini, kemungkaran struktural ini, Presiden Joko Widodo, itu harus diberhentikan. Pada tingkat analisis, kalau tidak dihentikan, dia akan terus-menerus ngelunjak. Mungkin nanti bisa memenangkan presiden atau wakil presiden. Kemudian masih bukan hanya cawe-cawe tapi cowok-cowok. Untuk adanya gubernur, bupati, wali kota, ini akan menjadikan kemungkaran struktural itu sebagai kejahatan yang berkesinambungan.
mohon maaf, usia saya 65 tahun jalan, kalau Hijriah ditambah 2 sudah 67 tahun, melewati usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini tidak kita hentikan, satu periode ke depan 2029, kekuatan politik Islam formal, sekali lagi, kekuatan politik Islam formal itu cocok seperti ungkapan dalam bahasa Arab, wa ma baqiyat illa ismuha wa ma baqiyat illa rasmuha, tak tersisa kecuali nama, tak tersisa kecuali kerangka. Inilah saatnya. Maka oleh karena itu terima kasih, saya kontak dengan Ketua Umum PA 212 Kiai Haji Sobri Lubis. Kemarin kami berbagi tugas, saya khotib sholat Jumat, beliau jadi imam, ya. Tahu dibikin flyer lagi, ada imam dan khotib lagi, besok nggak ada sholat Jumat. Nah, kemudian dengan Habib Buya Muhsin, Korlap, ya, kontak dan seterusnya. Namun Habib, saya menikmati dari awal tadi itu apa? Hadra semua. Jadi energi positif dari Istighotha, dari Buya Qurtubi Jailani tadi, dan dari kita semua sebelumnya, mungkin tidak terlalu jauh ya, 3 km ke gedung MK ya, itu sudah tersampaikan ke sana. Mungkin sedang berada energi positif itu di atas gedung MK, untuk melihat hakim MK mana ini yang perlu dibersihkan hatinya. Ini dampak dari doa yang tadi disebut, kita mengetuk pintu langit, itu sudah terkirimkan dan sampai besok terkirimkan. Kalau besok pagi tampil lagi, akan lebih dahsyat lagi. Dan saya yakin ada anak-anak kecil yang berdemo di seberang kemarin itu datang, dan saya telepon polisi, jangan rekayasa seperti itu. Enggak Pak Din, masa Pak Din yang mengawali. Ini dari Polda, saya sudah baik-baik sama dia. Apa informasi yang ingin dia peroleh, saya beri semuanya. Siapa-siapa, elemen mana saja, masih kurang saya bilang. Senang nih, ada Intelcam yang mendapat informasi gitu. Tapi kemarin di akhir dia menyalahkan kita, saya nggak bisa tahan diri. Sangat tidak benar, dan itu dusta besar kalau saudara mengatakan kami yang memulai. Menurut logika sederhana, mereka yang berada di seberang yang datang. Maka saya tantang Habib, nggak usah kita berdebat, saya tantang Polri, dari Polda, Intelcam, khususnya yang Muslim, yang bersedia bermubahalah, kita bersaksi sesuai dengan ajaran Islam dengan konsekuensi. Kalau dia dusta, dia dan keturunannya akan celaka gitu. Saya tunggu sampai tengah malam nanti. Alhamdulillah sampai tengah malam nggak ada berita itu. Jam 8 malam seperti sekarang ini, Prof, Din, alhamdulillah suasana sudah kondusif kan. Jadi nggak jadi menerima. Tapi saya minta jangan sekali-kali ada berita dari Polri ya, yang memanipulasi. Saya keras. Saya terus terang, kalau saya diperlakukan seperti itu, saya akan kejar ke ujung dunia gitu. Takut juga dia. Dan saya katakan lagi, kalau besok ada tandingan dan direkayasa, boleh jadi saya ikut memerintahkan massa dari aksi massa bersama ini untuk lawan. Tapi nggak usah. Tapi nggak usah. Ini cara saya. Dan saya lihat tadi kalimat-kalimatnya sudah halus gitu. Terus terang saya bilang, nggak usah ada aksi tandingan, kami jamin damai ya, kami jamin damai. Tapi kalau ada ketakjujuran, ketakadilan, ada rekayasa,
ini akan kami hadapi gitu. Jadi terima kasih Habib atas dukungan, dan kalau bisa FPI Ketua Umum PA 212 Habib Al-Atas Ketua Umum FPI berada di depan, biarlah yang lain-lain di belakang. Apalagi banyak dari pendukung kita itu emak-emak. Nah, tapi emak-emak juga efektif juga yang mengusir anak-anak muda itu dengan caranya itu kayak anak sendiri gitu. Hanya pergi juga. Inilah maksud kedatangan saya. Mohon maaf sekali Imam Besar, saya mendapat tugas lewat Kiai Sobri Lubis untuk mengundang para tokoh ormas-ormas Islam yang jumlah ormas tingkat pusat yang berskala nasional itu 70, tapi sebagian seperdua ibu-ibu. Yang kedua, kalau acara malam banyak yang tidak bisa, dan ada yang sudah berjanji 20-an. Tadi jelang maghrib mohon maaf ada yang tetangganya wafat, ada yang cucunya sakit. Ini ada beberapa yang ikut hadir ya bersama kami. Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, ini sekarang jabatannya Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, sebelumnya mantan Wakil Ketua Umum MUI yang pernah membuat pernyataan kita adakan Al-Masiro Al-Kubro. Wartawan tanya saya, apa itu Al-Masiro Al-Kubro? Al-Masiro itu jalan-jalan, Al-Kubro itu besar gitu. Oh, jadi jalan-jalan rame-rame gitu. Nah, beliau juga ya di Muhammadiyah, dulu pernah jadi ketua lembaga hubungan dan kerjasama internasional Muhammadiyah. Ada UWAT ya. Nah, ini nggak mau kalah sama UAS dan UWAH. Dia bikin juga programnya UWAT, Ustadz Alfian Tanjung ya, dengan caranya sendiri. Ini sebenarnya juga kader Muhammadiyah. Itu Cak Ate ya, Kiai Haji Ahmadi Toha, Wakil Ketua Dewan Syuro PUI Persatuan Umat Islam, berasal dari Madura ya, wartawan senior. Ini ada Dr. Muhammad Nur, beliau dari Dewan Dakwah dan juga ketua atau pembina Pusat Studi Islam di Universitas Nasional. Ada di atas beberapa ibu, mungkin ada yang di tengah karena nyampaikan Profesor siapa? Tokoh Gupi. Oh, di sini Ustadz. Ya, ini Profesor Dr. Imam Tolha jika berkenan ke depan ini. Ini dari GUPI, Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam, dan mungkin dan lain-lain. Mohon maaf saya tidak ingin panjang. Terima kasih, dan semoga doa kita pada malam ini ya, dapat mengetuk pintu langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus saya pribadi senantiasa berdoa sejak temu kemarin, semoga Imam Besar Habib Rizik diberi kekuatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan saya kira beliau sekarang semakin bersemangat ya dari sebelumnya, karena saya pernah mengalami hal serupa ya. Saya nggak cerita apa-apa ya. Saya yakin inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.